Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, saya hadir di sini alhamdulillah memenuhi harapan permintaan kawan-kawan semua yang bergerak di pengobatan kanker. Saya tadi pagi datang dulu ke base camp, tempat di mana anak dirawat. Masya Allah. Semoga Allah hindarkan kita semua dari penyakit-penyakit kanker. Jangan sampai ada yang dapat, jangan sampai ada yang kena, amin. Dan yang sudah kena, mudah-mudahan Allah kasih keajaiban. Dan memang akhir-akhir ini penyakit kanker mengemuka. Guru kita yang mulia Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Arifin Ilham, kita doain mudah-mudahan beliau bersih betul, sembuh betul ya. Beliau juga terkena kanker dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi emang Ustadz kita emang guru yang mulia. Beliau sabar, beliau jadikan doa, zikir menjadi obatnya luar biasa. Dan progresnya juga Masya Allah. Mudah-mudahan sembuh sempurna, amin. Belum kelar, kemudian ibu negara kita ya, istri dari Bapak Presiden SBY ya, Ibu Ani, Masya Allah juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kena kanker darah. Harusnya ini memang membuka mata kita semua bahwa ada gitu bahaya kanker di sekitar kita. Apalagi di dalam setiap tubuh kita, konon katanya memang ada sel kanker itu ada. Tinggal masalahnya hidup apa enggak gitu, aktif apa enggak, menguasai tubuh kita apa enggak. Jadi saya apresiasi banget dan saya berharap malam hari ini seberapanya dari yang dibutuhkan ya, sekitar 3,4 miliar rupiah, seberapanya insya Allah kita akan bantu malam hari ini. Seberapanya insya Allah. Saya juga tidak akan tinggal diam. Saya akan gerakkan kawan-kawan Petren Bali dan juga Petren di untuk ikut membeli rumah yang akan dipakai menjadi rumah permanen buat anak-anak dan siapapun yang terkena penyakit kanker. Berharap mudah-mudahan kita bisa meringankan mereka semua, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Dan mudah-mudahan dengan sabab kita bersedekah untuk penyakit terutama kanker ini, kita dihindarkan oleh Allah dari segala penyakit insya Allah, amin. Hadirin yang dirahmati Allah, menarik ini. Orang suka bilang sama saya, buat apa sih agama Ustadz ini? Gak penting banget gitu. Kenal agama Pak, cuman berilmu agama. Ini mesti kita bedakan gitu, antara ilmu dengan praktek gitu. Saya tahu tapi kayak nggak tahu, kenal tapi kayak nggak kenal Allah. Nah, setelah kemudian saya mempelajari lagi agama saya, agama kita semua. Setelah kita mempelajari lagi Allah Subhanahu wa taala, saya bilang kemana aja ya? Masya Allah. Periode 99 ngetrek gitu, Masya Allah, enak banget. Bener, agama itu ngentengin kita, ngeringanin kita, ngemudahin kita. Termasuk nih ilmu sedekah. Udahlah, buat mereka yang mencintai sedekah, bohong aja miskin, bohong aja susah, bohong aja hidupnya sulit. Apalagi kalau dia punya jurus, bukan cuma jurus sedekah, tapi banyak. Saya punya ilmu Pak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang tua dan para guru.
Ilmu-ilmu yang sederhana gitu loh Pak. Ilmu makan di restoran nggak bayar malah dapat duit. Bapak mau nggak makan di restoran nggak bayar tapi dapat duit? Ibu mau nggak belanja di pasar nggak bayar malah dapat duit? Sejak saya mengenal Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah, saya tidak ada, saya dan istri saya, kami dengan izin Allah tidak ada yang namanya pengeluaran. Begitu Pak Ketua DKM dan seluruh keluarga besar Masjid Al-Ihsan. Iya, yang kedua ini benar. Dulu saya masuknya dari sana ya. Iya, dari sana masuknya. Sejak saya kenal Allah dan Rasulnya, mengenal kitab suci Al-Quranul Karim, nggak ada tuh yang namanya akuntansi saya itu, pembukuan saya, pengeluaran Pak, nggak ada. Nggak ada loh. Yang ada cuman pemasukan aja gitu. Nggak ada. Yang ada cuman pemasukan. Kan biasanya kan akuntansi manapun pemasukan dan pengeluaran. Nah, di saya emang nggak ada. Sejak kenal ilmunya, nanti kita akan bicara tentang sedekah sedikit. Tidak ada yang namanya pengeluaran, yang ada adalah pemasukan saja. Dengan kolom spesial tambahan, yakni kolom zakat dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah. Ibu mau belanja di mana? Di pasar mana? Pasar modern, pasar tradisional, atau belanja online? Mau makan di mana Bapak Ibu? Mau makan di restoran, di warung-warung, di tukang-tukang gerobak, mau beli makanan pikulan? Pengen gak bayar? Gak. Ya, minta aja sama Allah. Dipikir ini hal sederhana. Enggak loh bos, enggak semua orang bisa minta sama Allah. Coba aja. Coba dah. Tanya ibu-ibu, apa iya ibu-ibu ke pasar, ibu ngomong sama Allah, saya mau ke pasar nih Allah? Enggak, jalan-jalan aja. Paling top bismillah. Itu bismillah bukan doa bos, adab. Bukan doa itu. Tanya nih laki-laki kan nih. Hah? Apa iya lu beli motor lu doa? Bohong aja, lu ngumpulin duit bukan doa. Lu ngumpulin DP. Bener serius. Beli mobil yang dipikirin dari mana gua duitnya. Bukan. Lah itu yang saya bilang, kita tahu agama tapi nggak dipakai. Kita tahu Allah, Dia Maha Kaya, tapi kita nggak datang. Ya bodoh lah. Yang bodoh kita, kenapa kita nggak datang? Saya sedikit ini aja nih, kalau dipakai sama komandan gitu, urusan kita nggak perlu kita sujudnya dia doang sama bininya, kelar urusan. Dia buka nih amal supaya kita juga ikutan. Tapi kalau antum dengerin ceramah ini, kelar sih. Aneh bangun pesantren 8.000 tempat nggak ngeluarin duit. Saya bilang sama Allah, minta 1 sama, minta 1.000 sama. Minta 1.000 lah. 8.000 dibagi. Sholat, maaf ya. Lagi pengen bangun begini, bangun begitu, bangun begini. Maaf nih Pak, kita kan pengurus musola juga ya kan. Kita tahu dong kapan kita berdoa bareng-bareng supaya musola kita Allah yang danain. Enggak Pak, enggak, beneran enggak. Yang kita pikirin kemana nih proposal kita tujuin. Jangan tepuk tangan.
Ini kan sindiran ke kita. Dari kita buat kita. Pemilik madrasah, pemilik pesantren suka ngomong, ya Pak, kita emang nggak punya donatur Pak. Dari kalimat saja sudah salah. Yang bener aja perlunya donatur, kan tidak. Yang diperlukan adalah Allah. Bahwa Allah yang membiayai, Allah yang membangun, Allah yang menjamin, membuat kita akan bisa mengatakan hasbiyallah atau hasbunallah. Dari sini aja nih, kita nih udah nggak perlu dah ngeluar duit buat apa saja. Mau apa? Mau beli mobil, mobil punya Allah kok. Minta aja sama dia. Serius. Udah punya mobil belum? Bagus, macet. Udah datang ke Allah, sholat. Habis sholat minta, dibagi lo. Jangan satu. Minta 30 lagi. Iya betul, kan dari mana aja jalannya. Orang saya ngomong kayak bercanda kok sama Allah. Saya bilang, kalau sedekah satu mobil jadi 700 nih. Iya. Di mana naronya ya gitu. Waktu itu tuh, saya waktu itu sedekah satu-satunya mobil yang saya punya. Izin Allah Subhanahu wa taala. Saya geli ketawa sama istri saya. Ini Allah bercanda Pak ya? Kalau sedekah satu dikali 700 beneran apa nih? Buat saya kayak main-main Pak. Sebab kalau dia bayar mau taruh di mana? Geli ketawa, rumah saya kecil. Buka pintu tembok orang. Tapi hari ini Allah menjawab. Mobil saya 2000 mah ada kali. Di Bali ini aja ada 4. Yang jemputnya 4 mobil malam. Gua nggak minta tuh. Keluar gitu. Kata Allah apa? Udah Sof. Udah 700 tuh kekecilan. Orang satu Indonesia ini 560 kota. Satu kota buat kamu minimal 2. 2 saja 560. Itu 1300 Pak. Dulu nggak kebayang kan? Nggak kebayang kan? Nggak kebayang. Bahasa Inggrisnya unbayangable. Nggak kebayang. Nggak kepikir. Kalau nggak kepikir apa? Unpickerable. Nggak kepikiran. Iya ya. Gimana caranya kalau Allah balas 700 tuh gimana caranya? Ternyata caranya adalah Allah meminta saya berdakwah. Maka ketika saya ke Riau, mobil itu keluar dari goa. Ketika saya ke Bali sini, mobil itu keluar. Saya bebas memilih. Mau pakai Alphard, mau pakai Camry. Bebas. Luar biasa. Itu baru Indonesia. Padahal yang disebut dengan kota itu kan masih ada kecamatan Pak. Kalau bicaranya keliling kecamatan Pak, sambung menyambung Pak, itu 5.000 Pak mobil. Iya loh, kali 10 kan, masih dikali 2 dong sama pengawalnya kan, 10.000. Itu belum termasuk di dunia Pak, mancanegara. Kalau saya kemana saja sudah nggak perlu nyewa mobil, bedehem aja gitu keluar mobil. That's true, betul ya. Jadi kalau 30 lo minta, lo dibagi sama Allah. Persoalan lo minta nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, dari bab 1 ini aja nih. Dari bab 1 ini aja nih, udah duit nggak kepake Pak. Nah ketika duit nggak kepake, wajar kata Allah, duit kamu sedekahin aja. Uang kebutuhan kamu aku yang tanggung kok.
Orang dulu bilang begini, Ustadz Yusuf mah bicaranya kekayaan, bicaranya dunia. Bukan. Saya nganterin situ pada kenal sama Allah. Kenal gak sama Allah? Datang sana. Saya bukan ngajarin matematika sedekah buat kemudian kita sekedar berharap minta ganti. Saya termasuk orang yang berdiri paling depan dengan izin Allah di urusan sedekah. Nggak apa-apa minta ganti sama Allah. Allah yang nyuruh kok. Beda guru beda ilmu. Nggak apa-apa. Jangan lu sedekah. Nggak sedekah aja lu boleh minta. Lu butuh nih 100 juta, nggak perlu sedekah bos, minta aja 100 juta. Boleh ya? Boleh lah. Kenapa kalau sedekah jadi nggak boleh minta? Nggak masuk logika saya mah. Lah kalau sebelum sedekah boleh minta, setelah sedekah nggak boleh minta, berarti mendingan gak usah sedekah. Kenapa? Karena setelah sedekah menghalangi saya meminta. Loh, mendingan gak sedekah dong. Karena ketika saya tidak sedekah, saya boleh meminta. Ketika saya sudah bersedekah, nggak boleh lu minta-minta. Lu sedekah mesti ikhlas. Lah gue bingung nih. Bentar. Tadi gue nggak sedekah, boleh minta nggak? Boleh. Kenapa gue setelah sedekah jadi nggak boleh? Ini ada yang salah. Harusnya sebelum sedekah aja boleh minta, apalagi setelah sedekah. Lu duha buat apa? Buat kaya? Nggak boleh lah. Oh kita minta kaya boleh. Ya, tapi kalau lu sholat lu buat kaya, siapa juga yang sholat buat kaya? Kita sholat buat Allah. Habis sholat kita minta kaya. Nah dari bab 1 ini aja ibu bapak yang dirahmati Allah, ibu nggak perlu lagi duit. Lah karena duit tidak diperlukan, ya udah bagiin aja. Asik kan? Bunuh diri Ustaz. Bunuh diri gimana loh? Orang udah ditanggung sama Allah sih. Nih malam ini nih kita kan kelar paling sejam lagi dah. Restoran kan masih banyak yang buka kan? Masuk aja. Duit lo pada sedekahin malam ini, jeder, kosongin total, potong. Habis itu jajal, masuk aja restoran mana kena. Nggak bayar pak. Parkir juga nggak bayar udah. Cuci piring. Enggak dong, syaratnya kita minta dong sama Allah before going, ya kan? Sebelum kita berangkat menuju restoran, kita minta dulu dong sama yang punya. Kasih kabar dulu dong. Kayak kita punya temen, Ji ada nggak lo di tempat? Ada. Gue main ya kayak begitu. Ini kita ngomongnya, ya Allah ada nggak nih? Nggak mungkin Allah nggak ada. Abis tos-tosan nih jeder gitu, minta sama Allah, ya Allah saya pengen buktiin Yusuf Mansur dah nih. Katanya makan di restoran mananya nggak bayar, bismillah dah. Digebukin. Ngomongnya begitu, yakinnya begitu, itu yang terjadi. Malah kalau perlu pak naikin lagi. Saya kan suka ngajarin kan. Saya naikin lagi, jangan cuma minta makanan di restoran. Bilang sama Allah di depan restoran itu, ya Allah serahkan restoran ini untukku. Oh. Bukan amin, lu ngomong gitu. Berdiri gitu loh seperti seorang office boy. Setiap masuk ke pabrik, ya Allah serahkan pabrik ini untukku. Setiap masuk ke pabrik, serahkan pabrik ini untukku. Setiap masuk ke pabrik, serahkan pabrik ini untukku. Sementara yang lain nggak pada minta.
10 tahun kemudian dia menjadi owner pabrik itu. Oh, cerita ini mah banyak, Pak. Satpam, dia keliling satu rumah ke rumah lain, yang lain juga keliling. Bedanya apa? Ya Allah, saya pengen punya yang kayak begini. Ya Allah, saya pengen punya yang kayak begini. Ya Allah, saya pengen punya yang kayak begini. Saya pengen punya kayak, tiap malam dia ngomong seperti itu, sampai dibilang blow on, sampai dibilang bego. Bego loh, nggak tahu diri. Satpam mana yang jadi pengusaha gitu, Pak. Tapi kemudian dia punya 7 klaster. Banyak, Pak, ngomong, speak. Bahasa Balinya speak. Speak up. Ngomong. Kita nggak ngomong. Coba, kita mau makan, doa makan kan? Nah, fima razaqtana wa qina. Itu kan bukan doa minta makan, itu doa mau makan. Tapi doa minta makan hampir nih, kalau nggak diingetin nggak pada minta. Ya Allah, saya besok pengen makan pagi nih, pengen sarapan breakfast. Itu bahasa Inggris ngayur itu. Breakfast coba. Berhenti cepet gitu kan. Apa coba? Breakfast. Ngawur. Oh, Pak, minta, malam minta, besok mau makan, pagi. Pagi minta, ntar siang tolong jamin. Siang minta, ntar malam tolong. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Kecuali kata Allah, illa qalila. Ajarin anak-anak pengen sepatu bola, gampang. Emang ada yang pakai sepatu bola, Pak, ke masjid? Emang mau di masjid ada Allah, asik. Ya kan? Siapa Allah itu? Allah yang punya sepatu bola di seluruh dunia semua. Allah juga yang punya lapangannya semua. Allah yang punya tokonya semua. Kamu tahu tidak? Nah, habis nyuruh sedekah, Allah memberitahu ayat kursi. Ayo, lihat lagi 255. Tadi kan 254. Sekarang 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kasih tahu setelah 254, 255 yang kamu kasih punya aku. Yang kamu mau punya aku. Yang kamu nggak kasih juga punya aku. Yang kamu nggak mau juga punya aku. Semua ini kata Allah milikku. Lihat 256 ya. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa laha wallahu sami'un alim. Setelah aku kasih tahu, aku nggak maksa kata Allah. Yang mau, yang nggak apa-apa. La ikraha fiddin. Tapi aku tahu siapa yang mau, aku tahu juga siapa yang tidak mau. Cakep. Ini beruntun nih. Ayat-ayat ini beruntun nih. Terus tuh, nanti naik terus, naik terus. Sampai kata Allah apa? Aku bagi 700 kali lipat.
Allah akan mengganti 700 kali lipat, dianterin dulu bos. Kita enggak, ngajinya langsung kali 700, jadi belum terbangun nih. Saya bilang, saya ngajarin ilmu sedekah ini sesungguhnya ilmu yakin. Kamu punya duit buat beli sepatu? Ada Pak Ustaz. Mana duitnya? Enggak, buat beli sepatu. Loh, sepatu itu milik Allah. Kamu yakin dengan duit kamu bisa beli? Biasanya begitu. Coba jajan. Belum tentu Pak yang punya duit buat beli sepatu bisa beli sepatu. Setelah beli pun belum tentu bisa kepake. Lah ketusuk paku lah, ketekel lawan lah, kaki bengkak lah, kekilir. Begitu gara-gara kekilir, kaki kiri 41, kaki kanan 44. Bengkak gimana coba? Saya ngajarin ilmu yakin. Kamu sedekah, minta sama Allah, selesai urusan. Karena kita ditanggung oleh Allah, udah, duit kita nggak ada urusan. Saya mau udah nggak bawa duit Pak, udah nggak bawa duit, kemana mau udah nggak bawa duit. Udah panitia aja urusannya. Ya itu kan sekarang Pak. Saya dibilang ustadz. Lah zaman dulu ketika saya jajal ilmu yakin, emang ada panitia? Lah kan kita yang ngomongnya zaman dulu. Oke ya Allah, kalau emang engkau bersamaku, ngapain aku bawa duit gitu? Dari dulu. Dari dulu, apalagi sekarang udah pada petren. Nggak pakai duit, petren, pakai QR. Dang. Masjid masih pakai tromol, malu-maluin aja. Ada petren, kita petrenin nih Masjid Al Ihsan. Jadi nanti sedekahnya pakai QR. Bagi QR, set. Nah, gitu. Kalau perlu pakai biometrik. Biometrik itu gimana? Pasang di pagar, begitu masuk langsung kepotong tuh duit. Namanya Face ID, blockchain. Kita akan masuk ke episode itu nanti. Dan berbanggalah kaum muslim, ada satu muslim di Indonesia yang perusahaan fintechnya itu 100%. Nggak ada judulnya orang-orang asing. Nggak usah tepuk tangan, biasa. Iya Pak. Jadi kita pasang di pintu, di pagar, kita pasang. Namanya Face ID, terhubung sama biometrik, terhubung nanti sama sistem potong gitu, debit. Iya Pak. Nanti laki-laki semua duitnya di tangan, di kulit. Jadi kalau istri cium tangan langsung tertransfer. Pamit ya Mbak, gitu langsung seret gitu. Nanti akan ada suami-suami pakai sarung tangan. Lu cium tangan nih, pakai sarung tangan. Kamu ada duit buat beli motor? Ada. Berapa duit? 12 juta. Sudah, 12 jutanya kamu bagi 10 anak yatim. Bagi itu satu anak yatim 1,2 juta. Lah, nanti buat saya beli motor gimana? Kamu sujud pada Allah. Itu loh, saya ngajarin itu. Saya pengen ngawinin anak Pak Ustadz. Kapan ngawininnya? Masih 2 bulan. Udah ngawinin anak tuh urusan Allah. Kamu ada duitnya sekarang? Ada. Berapa duit buat ngawinin anak? 50 juta. Sudah, injek duitnya. Seng. Duitnya injek, dat, gitu. Bagiin aja udah. Bagiin musola 5, sisanya buat anak kanker. Deng. Kita lihat nanti 2 bulan kemudian jadi nggak nih kain anak? Urusan Allah sih ya. Ibu-ibu tuh jajal Bu, jajal. Mau ke pasar bawa duit, di tengah jalan kasih duitnya sama orang, bang, gitu. Udah pulang lagi. Pulang lagi. Tapi Imam Ali ini yang punya ilmu. Imam Ali. Kata Imam Ali, kenapa aku harus pulang? Yang punya pasar Allah. Kenapa aku harus pulang? Di tengah jalan dia udah janji sama Fatimah. Fatimah, aku bakal beli gandum, aku bakal beli roti. Tapi di tengah jalan ada yang minta, dibagi sama Ali. Mikir dia, waduh, pulang gak nih?
Pulang nanti ditanya sama Fatimah, mana gandum kita wahai Ali suamiku? Udah dikabarin tuh sama Rasulullah. Ali, peristiwa Ali, Jibril udah mengabari kepada Rasulullah, nanti akan terjadi begini. Rasulullah senyum, ya Rasulullah dikabarin. Imam Ali berangkat ke pasar, terus aja dia ke pasar. Sampai pasar ada yang nitip onta. Ali, jualin ya onta kita. Imam Ali nanya, berapa duit? Sekian. Harga jualnya berapa? Sekian. Buatku berapa? Sekian. Oke. Nah yang nunggu ini Imam Ali, orang percaya, dia beli. Alih-alih bawa gandum cuman seukuran seeprit, Imam Ali bawa keuntungan berpuluh-puluh kali lipat. Ketika ditanya sama istrinya Fatimah, wahai kakanda, ini duit dari mana? Dia cerita peristiwanya. Nah terus kita gimana? Nggak ngikutin cerita itu. Gue duit segini lo mau minjem, gue kepret lo. Ngomongnya begitu. Gue punya duit segini lo mau minjem, ada-ada aja lo. Padahal justru duit segitu itu yang diminta sama Allah. Ustadz, guru ngaji datang ke orang kaya, assalamualaikum Ustadz. Datang orang kaya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya punya rumah bocor, bisa minjemin duit berapa? 7.500.000. Oh ya, nanti kalau ada dibantu, kasihan anak-anak. Nah bareng dengan permintaan itu dia minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada duit nih orang 500.000. Muslim. Allah datang ke dia. Apa kabar? Baik. Ada duit enggak? Duit buat apa? Anak saya lagi sakit. Berapa duit? Gope lah. Waduh. Ya ada. Tam. Kasih tuh duit. Nah begitu dikasih itu tuh, majelisnya jadi. Bukan cuman selantai, bukan cuman renovasi, tapi jadi asrama 2,5 lantai. Iya loh. Dari mana judulnya? Allah datangkan orang kaya yang lain menjadi tetangga dia setelah 4 bulan. Tetangga dia ridho, anak yang ngaji di dia, dan kemudian dibangunin sama tuh orang kaya. Padahal dia tidak pernah datang ke orang kaya yang satu ini. Dan ketika cerita ini saya naikin di televisi, saya bilang, belum tentu ini orang kaya asli orang kaya. Bisa jadi ini orang kaya jadi-jadian. Anaknya juga bukan anak beneran, anak-anakan. Ini mah cuman serasanya manusia gitu aja. Serasanya kayak manusia. Ada tetangga, ada jadi tetangga gitu. Kemudian nganterin anaknya, terus ngaji cepot banget, terus dia bilang wah bagus, dibangunin, dang, begitu bangun pindah dia, pindah. Permisi ya Ustadz, nih anak aneh mau aneh nyantrenin di tempat yang lain, aneh gua ada tugas ke Surabaya, jadi izin nggak jadi tetangga lagi di Tangerang. Udah kelar. Memang malaikat itu diutus oleh Allah cuman buat urusan ente. Banyak yang begitu. Ayo lihat lagi 257. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah, udah akulah Allahu waliyul ladzina amanu. Aku, kata Allah. Mau apa kamu? Keren. Diaturkan oleh Allah.
Oh, udah bu, besok jajal udah. Pagi aja udah ke pasar udah. Nggak usah bawa duit. Bismillahirrahmanirrahim. Yakinkan diri ibu bahwa pasar itu punya Allah. Kali baru-baru belajar mah duit jangan langsung disedekain dah. Taruh aja di meja. Kunci tuh meja. Kuncinya ibu bawa. Tes hari pertama. Bener nggak kata si Ustadz? Kita belanja nggak pakai duit. Kalau ibu nanti sudah buktikan, ibu nanti nggak pernah merasa perlu lagi sama duit. Di situ ibu baru sama sedekah nggak ada judulnya. Sudah hajar terus. Insya Allah begitu ibu ke tukang ikan, ikan habis. Jadi nggak perlu bayar. Ibu tukang daging, daging habis. Hah? Ibu ke tukang apa aja, malah pasarnya tutup. Sesungguhnya ibu datang ke pasar yang benar-benar ada, tapi tuh alam diganti sama Allah. Bet. Emang nggak sanggup Allah? Hah? Kita datang begitu belok kanan, kanan tuh udah bukan alam syahadah, tapi sudah menjadi alam malakut. Itu membuat Allah kecil. Karena buat Allah tidak ada batasan tempat, ruang, dan waktu. Betul tidak? Ini orang beneran nggak? Gue nggak tahu. Bisa jadi di antara anda semua ada malaikat, betul nggak? Malaikat Israel lagi nungguin siapa yang mau diambil. Salah satu di antara kita. Bisa jadi. Kita habis Jumatan nih bos, habis Jumatan kan sedekah nih Jumatan 1000 kan, 2000 ya nggak? 2000 nih sedekah, bang. Atau 50.000 dah. Jarang sih 50.000. Goceng. Begitu datang nih, begitu kita sedekah 5.000, betul nggak? Kita makan di warung. Tiba-tiba aja ada temen nyowel. Apa kabar? Gitu. Kita lihat temen SMA. Oh ada di sini abang. Lagi jalan. Yaudah deh, gue jalan ya. Udah gue bayarin semua yang di sini. Yo, assalamualaikum. Gitu. Yakin itu temen lu pada? Yakin dia temen SMA lu? Enggak. Allah pinjem temen lu. Ibu pernah nggak? Saking saya sih sering begitu. Kadang sampai kayaknya nggak mungkin gitu. Ada-ada aja zaman dulu waktu jajal iman itu. Waktu jajal iman. Kan iman perlu dijajal pak. Kita kalau makan sendiri gratis masih belum beresiko pak. Yang beresiko begini pak. Bapak bawa 20 anak yatim dan bapak nggak punya duit. Pengen ngetes aja nih. Anak-anak kampung dikumpulin. Langsung bawa ke tukang mie ayam. Zaman dulu mie ayam mahal banget pak. Orang kita belum jadi begini. Ini kan beresiko nih. Saya bawa 20 anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bawa ke tukang mie ayam. Langsung penuh kan. Dan tidak bawa duit. Kita cuman bawa Allah. Kita yakin Allah ma'ana. Allah bersama kita. Itu doang. Tahu nggak yang terjadi? Tukang mie ayam girang banget. Apa katanya? Hari ini ulang tahun saya. Bisa begitu loh, beneran. Allahu Akbar. Selamat dah gua dah. Tahun-tahun itu top pak. Tahun-tahun itu iman saya nggak kayak sekarang. Sekarang mau udah lembek. Iya udah serba ada. Zaman dulu kita nggak ada, iman bulet. Coba yang pernah susah, siapa yang pernah susah? Susah semua. Wah, waktu iman lagi kenceng-kencengnya dulu susah pak. Elah. Kita punya pintu doyong nih. Istri saya ada tuh. Kita punya pintu copot pak, copot, engselnya copot. Lah kita kalau kaya mah kita panggil tukang ya, betul nggak? Kalau kita ada duit kita langsung ke toko material, betul nggak? Lah karena kita nggak punya duit pak, kita kagak ada.
kita panggil, kita panggil dia, kita minta dia, kita suruh anak-anak pada ngaji buat engsel. Pegang nih engsel, baca sholawat, insya Allah ntar dia berdiri sendiri. Pokoknya ntar dia rata begini, tegang gitu udah. Hah? Beneran loh, gua pergi aja udah diserahkan ke Allah kok. Bener, begitu pulang ke rumah, believe or not Pak, itu pintu bang berdiri lagi loh. Takjub saya begitu buka pintu, bener nih pintu. Terus ada mertua tuh perempuan di rumah. Apa kata mertua? Dasar lo, ngerepotin babanya. Punya pintu rusak bukan dibenerin gitu. Oh, rupanya mertua perempuan datang, ngelihat pintu mantunya rusak, dia panggil lakinya. Lah, mertua saya datang bawa tukang. Dia betulin tuh, sampai kayak begitu coba. Oh. Ajaib Pak, ajaib. Ini tanggal berapa nih? Hah? 20. Gajian masih lama ya? Allah bilang Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Udah pokoknya apa yang kamu mau, aku jadi walimu. Oh, coba diaturin sama dia. Aduh, masa kita nggak mau?